Kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Ini daging babi ya ikhwah. Oke, kita coba sedikit aja. Masya Allah. Dia menyebut asma Allah. Ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi mau kau dustakan. Membawa Ini penggalan sungguh ayat suci kenikmatan Al-Quran terjemahnya. luar biasa. Masya Allah. Kulitnya wah, luar biasa. Kiranya Yeshua HaMashiach senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom. Kalau Anda penyuka daging babi, silahkan makan. Mungkin karena itu di ajaran Anda diperbolehkan. Silahkan, kami tidak melarang itu. Tetapi kenapa Anda justru membawa kalimah Allah dengan mengucapkan Masya Allah? Dalam Islam, kalimah Allah itu suci. Pelafalan lafzul jalalah itu mulia. Bahkan kalau misalkan ada seorang muslim yang masuk toilet menyebutkan asma Allah dalam toilet, itu hukumnya haram, dilarang. Kemudian ada seorang yang memakan daging babi, sudah jelas keharamannya di dalam Islam, dan di mulutnya itu yang masih ada menempel daging babi itu, dia mengatakan Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Bahkan orang ini, katanya orang ini murtadin ya ikhwah. Orang ini membawakan penggalan ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walaupun tidak dibaca Arabnya, tetapi ini adalah terjemahan dari kata Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Nauzubillah min dzalik. Silahkan Anda suka atau doyan daging babi. Kenapa Anda membawa-bawa kalimah Allah? Kenapa Anda membawa-bawa penggalan ayat suci Al-Quran yang kemudian terjemahnya dibacakan itu? Dan hemat kami, kalau misalkan Anda makan daging babi sendirian, rasa-rasanya orang ini tidak akan mengucapkan Masya Allah ya ikhwah. Hanya karena mungkin karena ingin viral dan lain sebagainya, orang ini melakukan hal yang menurut kami ini sangat naif. Baik ya ikhwah, kami dikirimi oleh saudara kita di grup. Salah satu yang mengirimkan video ini ya berupa linknya adalah Kang Erik Mu'alaf. Kemudian saya melihat videonya dengan tulisan seperti ini, ya tersadarkan itu, dan setelah dilihat ternyata di sini banyak hashtagnya ya ikhwah. Tulisannya babi haram, korupsi juga haram, bedanya babi gak pernah munafik. Nah di bawahnya ada apologet Islam Indonesia, Zulkifli M. Abbas, dakwah apologet Islam. Terus panggang babi, Bipang, dakwah Islam, Murtadin Indonesia, Tom and Jerry, Bang Ju, bukan nabi, bukan agama biasa 02. Jadi memang disengaja buat konten semacam ini. Nah, alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana lengkapnya, kita saksikan bersama ya, Pak. Ini dia. Saudara sudah tahu lah ini apa namanya, gak perlu disebutkan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut yang sia-sia. Mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, itu menuduh orang lain tanpa bukti, itu hal-hal yang sangat diharamkan oleh Tuhan kita. Sedangkan untuk makanan yang seperti ini, baik, biar tidak disalahpahami oleh orang ini dan kaum non-muslim yang mungkin awam terhadap Islam. Kata siapa di dalam Islam berkata kotor, berkata tidak benar, khianat, fitnah, itu tidak diharamkan. Justru jelas ayatnya, jangan berbohong, jangan sombong. Bahkan kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harus berkata baik, berkata benar, berkata jujur. Kalau tidak mampu berkata benar, berkata jujur, maka diamlah. Itu kan sudah jelas. Tetapi ada hukum tersendiri dalam Islam. Selain kita tidak diperbolehkan untuk berkata kasar, berkata yang kemudian mencaci dan sebagainya, jelas dalam ayat Al-Qur'annya disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin, jangan engkau saling mencaci, mengejek dan sebagainya. Tetapi ada hukum tersendiri, jangan memakan babi. Jadi salah kalau misalkan ada seorang yang menilai kepada Islam bahwa makan babi itu haram, kemudian mencaci diperbolehkan. Itu kan keliru luar biasa. Makan babi haram, korupsi juga halal begitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan ada orang yang beranggapan seperti itu, ya jelas korupsi haram, makan babi haram, karena ini sudah aturan dalam Islam. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Silakan. nikmatnya luar biasa. Setelah dimakan, kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal halal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya.
aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia ini kriuknya? Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Bilang kalimah Allah, Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Dia mengatakan Masya Allah ketika mulutnya dipenuhi dengan hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucapkan Masya Allah. Bayangkan ya ikhwah, kalau misalkan Anda doyan babi, silakan. Kenapa Anda bawa-bawa Masya Allah? Kenapa Anda bawa-bawa Allah? Dan saya yakin kalau misalkan orang ini ada sendirian makan babi, dia tidak akan menyebutkan Masya Allah ya ikhwah. Hanya saja karena ingin terlihat viral mungkin, hanya karena ingin disebut apa begitu ya, sampai-sampai dia melafalkan Masya Allah. Allah ya ikhwah, Tuhannya umat Islam dibawa-bawa, Masya Allah, ketika makan daging babi. Nah, hal ini hemat kami perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Karena kalau misalkan tidak diluruskan, ya ditakutkan. Di satu waktu ada orang yang kemudian makan babi, melafalkan kalimah-kalimah Allah. Dan kalimah Allah ini suci, kalimah Allah ini mulia. Tidak sembarangan orang yang kemudian melafalkannya. Apalagi kalau misalkan sudah di tempat kotor, tempat yang penuh dengan najis misalkan. Maka itu haram ya ikhwah. Fikih jelas mengatakan seperti itu. Haram kita melafalkan kalimah Allah di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis. Salah satunya jamban, toilet, dan sebagainya. Nah ini kan seakan disengaja ya ikhwah. Ketika dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah, kemudian mulutnya sedang dipenuhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hal-hal yang najis ya ikhwah. Baik, kita akan lihat ke video selanjutnya. Dengarkan kriuknya ya. Enak banget. Kalau orang Aceh bilang mangat-hat, ngethat mangat. Dan ini kita coba satu lagi. Ini wah, lemak-lemaknya itu juicy sekali. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Lagi dia melafalkan kalimat Allah. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, betapa nikmatnya. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. Dan baik ya ikhwah, kalau misalkan orang ini menuduh kepada Islam, kalau Anda mengharamkan ini, jelas Islam mengharamkan makan babi, daging babi, dari ujung kepala sampai ujung kaki dimakan, itu haram ya ikhwah. Jelas Islam melarang seperti itu. Nah, kemudian orang ini mengatakan babi diharamkan, tapi babu dihalalkan. Kalau misalkan orang ini menunjuk kepada dinullah, agama Islam, maka kami akan mengatakan yang pertama, yang namanya budak itu ada sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Di zaman Romawi, di zaman Persia, itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbudakan sudah ada. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi SAW, perbudakan ditiadakan. Tetapi mentiadakan budak ini tidak langsung semerta-merta satu hari kemudian Nabi diutus oleh Allah ditiadakan. Tidak ya ikhwat, tetapi bertahap. Itulah dakwah Nabi yang begitu sangat luar biasa. Tidak mungkin ketika Rasul diutus, perbudakan habis, perbudakan sudah tidak ada. Tidak seperti itu, tetapi bertahap. Dengan cara apa? Coba kita lihat bagaimana ibadah di dalam Islam. Kalau misalkan dilanggar, ada kafaratnya. Itu memerdekakan budak. Contoh misalkan ketika ada suami istri melaksanakan senggama di waktu siangnya bulan Ramadan yang seharusnya puasa, maka kafaratnya dengan memerdekakan budak. Kemudian kalau misalkan ada seorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya tanpa disengaja, maka kafaratnya memerdekakan budak. Banyak sekali ibadah yang kafaratnya adalah memerdekakan budak. Artinya apa? Dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan kepada umat Islam agar membebaskan para budak, agar membebaskan abid dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang perbudakan di dalam Islam sudah ditiadakan.
karena membebaskan budak di dalam Islam, pahalanya begitu sangat hebat, luar biasa. Dan sekali lagi catatan buat Anda, bahwa di dalam Islam, perbudakan itu bukan di zaman Nabi SAW, tapi ratusan ribuan tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, praktek perbudakan itu sudah merajalela di mana-mana. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan. Masih ada juga di sana, ada yang kirim juga tunjuk. Nyuk itu semacam babi juga ya, Ikhwan? Rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah, ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kulitnya luar biasa. Kiranya Yeshua HaMashiach senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom. Baik, hal ini justru harus kita luruskan ya, Ikhwan. Pada itu kami hadir untuk meluruskan ya, Ikhwan. Mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua dan kita lebih hati-hati ya, Ikhwan. Apalagi ini kan media sosial. Harus dijaga akhlak kita, etika kita, perangai kita, perkataan kita. Jangan seperti orang yang kemudian di dalam video ini. Cukup hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Qul qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik share dalam subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kali upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.